Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim dari kelas 10 MIPA 3 presensi 14. Di video ini akan bertema tentang tumbuhan berbiji dan tumbuhan berspora, dan tujuan atau manfaatnya adalah kita dapat mengetahui ciri morfologi, cara berkembang biak, dan klasifikasi dari spesimen tumbuhan paku, tumbuhan lumut, serta tumbuhan tingkat tinggi. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang tumbuhan lumut. Ciri morfologinya yaitu belum mempunyai akar, batang, dan daun sebenarnya. Dua, biasanya berhabitat di tempat yang lembab atau basah. Yang ketiga, batangnya tidak memiliki pembuluh angkut. Yang keempat, tubuhnya bersifat multiseluler. Yang kelima, akarnya masih berupa rizoid. Kemudian reproduksi tumbuhan lumut terjadi secara seksual dan aseksual. Reproduksi seksual terjadi melalui fertilisasi ovum oleh spermatozoid yang menghasilkan zigot. Sedangkan reproduksi aseksualnya menggunakan spora. Dalam siklus hidupnya, tumbuhan lumut mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis antara fase gametofit dan fase sporofit. Klasifikasi tumbuhan lumut dibedakan menjadi 3 divisi, yaitu yang pertama lumut daun atau Birophyta, yang kedua lumut hati atau Hepaticae, yang ketiga lumut tanduk atau Anthrocerotae. Yang kedua saya akan membahas tumbuhan paku atau Pteridophyta. Saya akan mengambil contoh tanaman suplir. Ciri morfologinya yaitu yang pertama, akar tumbuhan suplir memiliki akar serabut yang tumbuh menjalar dari rimpangnya. Akar suplir mampu menempel dan masuk ke celah-celah bebatuan atau batang pohon. Yang kedua, tumbuhan suplir memiliki batang berukuran kecil dan memanjang sebagai tempat bertumbuhnya daun-daun yang lebih dikenal dengan sebutan ental. Ental tumbuh dari rimpang dan menjulang ke atas seperti gulungan. Batang suplir memiliki tinggi berkisar antara 0,20 sampai 1,3 meter. Yang ketiga, daun tanaman suplir tidak bisa dibasahi oleh air karena permukaan daun ditutupi oleh bulu-bulu atau rambut halus yang cukup banyak. Daun tanaman suplir berdasarkan fungsinya dibagi menjadi dua macam jenis daun, yaitu daun tropofil atau daun untuk fotosintesis dan daun sporopil atau daun penghasil spora. Sedangkan berdasarkan ukurannya, tumbuhan paku suplir ini terbagi menjadi dua macam jenis daun, yaitu daun makropil dan daun mikropil. Berikut ini merupakan klasifikasi dari tumbuhan suplir. Yang ketiga atau yang terakhir, saya akan membahas tumbuhan tingkat tinggi. Saya akan mengambil contoh pohon jati. Ciri morfologinya yaitu yang pertama, akar pohon jati memiliki dua jenis akar, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang yang tumbuh secara vertikal dan memiliki ukuran relatif besar, fungsinya sebagai penopang tanaman agar tumbuh tegak. Akar serabut tumbuh ke samping dan menyebar di permukaan, fungsinya sebagai pencari unsur hara dan air. Yang kedua, pohon jati mampu mencapai ukuran yang sangat besar dengan tinggi sampai 45 meter dan diameter 2 meter. Bentuk batang pohon jati pada umumnya berbentuk silinder. Yang ketiga, daun jati berbentuk elips atau bulat telur dengan panjang 13-75 dan lebar 10-40 cm. Pada bagian permukaan atas daun jati terasa halus, untuk bagian belakang daun jati terasa kasar bergerigi. Pohon jati berkembang biak secara generatif, yaitu menggunakan benih yang berasal dari buah pohon jati tersebut. Biasanya buah jati yang jatuh dari pohon biasanya bisa berkecambah dan tumbuh dengan sendirinya. Berikut ini merupakan klasifikasi dari pohon jati. Itulah mengenai dari beberapa spesimen tumbuhan lumut, tumbuhan paku, serta tumbuhan tingkat tinggi. Apabila ada tutur kata atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.